Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tulisan subscribe berwarna merah di bawah. Kemudian jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya biar teman-teman itu dapat selalu update terbaru dari videonya channel Kotak-Katik Android. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku di channel Kotak-Katik Android. Jadi di video aku sebelumnya aku pernah ngebahas tentang trigger atau game controller yang kita pakai untuk memudahkan kita saat bermain game mobile, terutama saat main PUBG Mobile atau game-game lainnya yang sejenis ya teman-teman. Dan ini harganya cuman belasan ribu aja, ini cukup murah harganya dan ya fiturnya ya seadanya aja. Yang penting teman-teman bisa pakai triggernya. Dan hari ini aku mau ngebahas salah satu trigger yang cukup menarik dan harganya itu ratusan ribu. Oke, langsung aja, ini dia F4 Falcon. Nah, ini merupakan sebuah trigger ya, walaupun kelihatannya bentuknya kayak gini, ini merupakan sebuah trigger yang bisa dibilang ini trigger elektrik ya teman-teman. Namanya F4 Falcon darinya Gameser ya teman-teman. Dan ini bentuk depannya kayak gini, dan nanti kalau udah dibuka bentuknya bakal jadi kayak gini. Jadi ini untuk pakainya tinggal plug and play aja, nggak perlu download aplikasi, juga nggak perlu teman-teman konekin via Bluetooth. Jadi tinggal pasangin aja smartphone-nya dan bisa langsung dipakai. Dan ini support untuk Android maupun iOS ya teman-teman. Oke, langsung kita coba buka aja dan lihat dalamnya dapat apa aja. Nah, ini nih Gameser ya. Teman-teman pasti udah tahu nih produk Gameser. Nah, jadi di sini kita dapat ya ucapan terima kasih dari Gameser, kemudian ada buku manual pastinya untuk produk ini F4 Falcon. Dan di sini, nah di sini kita dapat kabel charger yang Type C teman-teman. Jadi untuk untuk trigger dari F4 Falcon ini sendiri kita harus ngecas untuk pakainya, karena di dalamnya ada baterai yang kapasitasnya cuman 90 mAh tapi bisa tahan sampai dengan 40 jam pemakaian. Jadi kurang lebih bisa tahan, sekali cas itu bisa tahan sampai dengan seminggu lebih ya teman-teman. Dan untuk ngecasnya juga nggak lama, sekitar 1-2 jam aja dia udah penuh teman-teman. Kemudian di sini juga dapat ini, ada kertas kecil, aku nggak tahu apa. Kemudian ini dia F4 Falcon-nya. Nah, ini dia teman-teman. F4 Falcon-nya bentuknya aku sangat suka banget. Ini bentuknya compact banget dan cukup keren. Kalau dibawa kemana-mana itu cukup mudah dan nggak takut kita bakal patah atau apa kalau kita masukin ke dalam tas, karena bentuknya compact kayak gini. Dan untuk pakainya kita cukup buka aja teman-teman. Nah, kita buka dan kita tinggal masukin aja smartphone-nya, karena di sini ada kayak per gitu jadi bisa ditarik. Dan ini langsung nyala, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada lampu warna hijau. Ini udah nyala. Dan di sini tuh ada kayak silikon gitu, yang warna biru ini semua kayak silikon gitu. Jadi ini lembek ya teman-teman. Jadi bisa melindungin body smartphone teman-teman biar nggak lecet saat teman-teman masukin. Nah, di bagian sini ada tombol R dan di sini ada tombol L. Ini untuk right dan ini untuk left, kiri kanan ya teman-teman. Dan di sini ada fitur turbo. Nah, ini fitur turbo dan di sini ada port chargernya. Oke, kita lihat aja dulu di jadi di website resminya dari Gameser mereka ngasih penjelasan tentang mode turbo ini. Di sini ditulis bahwa ada 4 mode. Yang pertama ada default mode, itu one click one shoot, berarti satu kali tembak, satu kali klik satu kali tembak ya maksudnya. Kemudian ada 3 burst mode, itu satu klik 3 shoot, dan ada 6 burst mode, satu klik 6 shoot, dan ada 9 burst mode, satu klik 9 shoot kayak dijelasin di sini. Jadi nanti bakal kita coba maksud dari 4 fitur atau 4 mode turbo ini apa aja sih. Oke, langsung aja. Nah, jadi kita bakal langsung coba. Oh iya teman-teman, jadi di bagian belakang, jadi dia nggak pakai trigger dengan tombol fisik. Jadi belakang itu kayak ada pin sensor untuk menekan layar kita. Jadi pinnya di tiap-tiap tiap-tiap tombol itu ada kayak 2 pin. Di sebelah sini juga kayak ada 2 pin gitu. Dan kita bakal langsung lihat aja gimana cara penggunaannya. Dan aku langsung buka aja PUBG Mobile. Let's go. Nah, oke teman-teman, aku udah ada di mode training untuk kita coba trigger ini. Jadi aku udah
set layoutnya atau letak-letak tombolnya, dan udah aku sesuaikan dengan letak dari pin sensor untuk trigger ini. Jadi aku tinggal pasangin aja. Kayaknya dimatiin aja deh dulu layarnya, baru kita masukin biar enak. Dan ini tinggal tarik aja dan udah kepasang kayak gini. Tuh. Oke, kita nyalain lagi. Nah, kita coba tes. Nah, oke, pasin dikit deh. Ini untuk bidiknya. Jadi aku biasanya kalau main PUBG di sebelah kanan aku pakai untuk tombol bidik, dan di sebelah kiri aku pakai untuk nembak. Nah, oke, sekarang kita bakal nyoba keempat mode turbo yang tadi udah dijelasin. Jadi mode turbo ini bisa kita aktifin yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Karena aku pakai untuk nembak yang sebelah kiri, jadi mode turbo yang kita aktifin sebelah sini. Dan aku mau coba dulu untuk mode defaultnya. Dan di sini aku pakai dua senjata. Yang pertama aku pilih M4 dan yang kedua aku pilih mini. Jadi senjata yang aku pilih ini yang pertama adalah senjata yang otomatis dan yang kedua yang single shoot. Kita akan lihat perbedaannya apa saat kita pakai mode turbo ini. Oke, langsung aja. Yang pertama aku pakai M4 dulu. Kalau misalnya di mode default itu ya kayak biasa, kalau kita tahan dia bakal ngerentet, dan kalau kita tap-tap dia bakal ngetap-tap. Dan kalau kita masuk ke mode selanjutnya, kalau kita tekan sekali dia bakal nge-shoot sekali. Dan kalau kita tahan dia bakal ngetap-tap dengan lambat kayak gini. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke mode yang warna orange. Kalau kita klik mode warna orange, dia kalau kita nembak, dia bakal ngetap-tap dengan cepat. Nah, kalau nggak salah tadi di webnya dijelasin kalau misalnya yang mode warna orange ini sekali tembak kalau nggak salah 6 peluru. Maksudnya mungkin kalau kita tahan dia bakal ngetap-tap dengan cepat per 6 peluru, mungkin kayak gitu ya. Nah, tuh. Dan ini adalah mode yang warna merah, ini yang paling kenceng. Tuh. Jadi dia bisa ngetap-tap dengan lebih kenceng. Tujuannya apa? Tujuannya kalau di senjata otomatis itu kita bisa buat seolah-olah dia auto, padahal dia lagi ngetap-tap dengan sangat cepat sehingga dia bisa mengurangi recoil ya teman-teman. Teman-teman pasti yang udah sering main pasti sering ngetap-tap, karena kalau ngetap-tap biasa rata-rata itu recoil lebih mudah dikontrol. Nah, kalau misalnya tap-tapnya dibuat jadi cepat kayak gini dengan menggunakan Gameser Ever Falcon ini jadi lebih mudah teman-teman. Teman-teman nggak perlu repot-repot ngetap-tap layarnya, hanya perlu nge-hold aja atau tahan aja tombolnya dan dia bakal ngetap-tap dengan cepat sendiri. Dan lebih stabil teman-teman. Tuh. Nah, sekarang kita beralih ke senjata yang single shoot kayak gini. Nah, untuk mode default sama. Kalau kita tekan sekali dia bakal nembak sekali, dan kalau misalnya kita tahan dia juga bakal nembak sekali doang dan nggak berkelanjutan. Nah, untuk mode selanjutnya yang warna hijau, dia kalau kita tekan sekali bakal nembak sekali, dan kalau kita tahan dia bakal ngetap-tap terus-penerus. Nah, beda dengan yang kita tekan tombol secara manual. Kalau kita tahan dia bakal hanya nembak sekali, tapi kalau misalnya di mode yang kita pakai turbo ini dia bakal kita tahan dia bakal ngetap-tap terus. Nah, oke, selanjutnya kita coba mode yang kedua, yaitu warna orange. Kalau misalnya lampunya warna orange, kalau misalnya kita tekan tahan, dia bakal ngetap-tap dengan cepat. Nah, untuk selanjutnya, mode yang warna merah. Nah, ini mode yang aku suka. Ini ngebuat senjata yang single shoot seolah-olah itu auto, teman-teman. Tuh. Tuh, teman-teman bisa lihat. Lebih cepat teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri dia seolah-olah kayak auto teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka pakai senjata single shoot, misalnya kayak M16 yang dibuat single juga ini sakit banget teman-teman. Oke, kita coba ambil dulu senjata M16. Mana sih senjata M16? Oh, ini dia. Ini senjata M16. Oke. Kita buat jadi single. Dan ini teman-teman bisa lihat nih. Jadi dia kayak otomatis. Itulah kegunaan dari mode turbo untuk senjata yang single dengan menggunakan Ever Falcon ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih. Nah, jadi dia kayak otomatis, padahal ini senjata udah kita atur jadi single.
Jadi bakal banyak peluru yang masuk ke tubuh lawan dan bikin musuh jadi lebih cepat kenok ya teman-teman. Tuh, gila nggak tuh? Apakah ini curang? Ini sama sekali nggak curang kok teman-teman. Kalau misalnya jari teman-teman itu bisa cepet, dia juga kita bisa buat kayak gitu. Tapi kadang-kadang jari kita itu kalah cepet dan perlu banyak latihan. Alat ini hanya memudahkan kita aja ya teman-teman. Kalau teman-teman memang dasarnya mainnya nggak jago, tetap nggak bakalan berguna juga. Dan ini alat nggak bakal ningkatin skill teman-teman. Tapi ini alat cukup berguna buat teman-teman yang memang ingin pilih mode tembakan dengan lebih mudah. Jadi misalnya teman-teman memang berharap beli alat ini langsung jago, itu sama sekali enggak ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu latihan juga untuk menggunakannya. Tuh. Jadi lebih, kalau kesimpulannya sih, kalau waktu aku pakai itu kalau di kayak senjata otomatis itu bisa nahan recoil, jadi nggak terlalu berat recoilnya. Kemudian kalau di senjata yang single ya bisa buat jadi otomatis kayak gini. Tuh. Nah, jadi buat teman-teman yang berminat untuk membeli Evo Falcon ini, linknya ada di deskripsi teman-teman. Jadi bisa langsung cek aja. Harganya sekitar 350 sampai dengan 400 ribuan. Memang harganya itu ya terbilang agak mahal, tapi untuk fiturnya cukup worth it kalau menurut aku. Bisa buat M16 atau mini jadi full auto kayak gini. Nah, cakep nggak tuh? Cakep dong pastinya. Oke, aku rasa aku review produk ini cukup sampai di sini aja ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada request hal-hal yang mau dicoba dengan alat ini, bisa coba aja di kolom komentar. Silahkan teman-teman komentar aja apa yang mau aku coba lagi. Dan sekian aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!